Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati di room ini Bapak Tri Hendri Setiawan selaku PP Panjenengan, kemudian juga kepada Bapak Ibu CGP yang sudah luar biasa semangatnya ya. Dan tentu saya berharap nanti ke depan semuanya bisa berjalan lancar dalam menjalankan tugas-tugas kita. Saya berharap juga selalu menjaga kesehatan panjenengan semuanya Bapak Ibu. Kemudian juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum kita nanti melaksanakan sesi refleksi pemikiran KHD, izinkanlah terlebih dahulu saya memperkenalkan kepada panjenengan semua ya. Jadi saya fasilitator Bapak Ibu dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. Nama saya Pak Abdul Jamil, tapi domisili saya ya pulang kerjanya di Kabupaten Jombang ya. Jadi alamat rumah di Jombang, Kecamatan Peterongan Bapak Ibu. Tapi tugas saya ada di Kabupaten Nganjuk sebagai pengawas sekolah pendidikan khusus Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu itu kira-kira ya perkenalan singkat saya ya. Jadi nanti panjenengan juga memperkenalkan diri, nama, kemudian mampu di jenjang apa begitu ya Bapak Ibu ya. Itu penting bagi Bapak Ibu semua. Baik, kalau begitu perkenalan saya singkat itu, barangkali kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mulai perkenalan ini mohon di on kamerakan ya Pak Setio juga ya. Kalau memang bisa nggak ada kendala jaringan, mohon di on kan ya. Jadi memang nanti semua CGP itu memang seharusnya on kamera ya. On kamera itu sebagai tanda respect mengikuti virtual Zoom ya. Kemudian saya juga tidak ingin Pak Farid ya, ini nanti kita sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan. Artinya apa ya, CGP ya tidak lagi Pak, ini ya saya ingatkan aja lah ya, karena saya pernah mengampu CGP angkatan keempat dari Provinsi Jawa Tengah ya. Bapak Ibu semua off kamera karena kendala jaringan. Nah ini ya, ini jawabannya pasti sangat subjektif ya, percaya dan tidak percaya ya. Karena jaringan Pak, ini jaringannya Pak, ini hujan Pak ya, macam-macam begitu deh ya. Mudah-mudahan tidak, karena kita di wilayah Jawa Timur ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya kan. Kemudian kalau ada kepentingan ya pada saat virtual Zoom itu Bapak Ibu harus mengondisikan ya. Misalkan Pak, wah saya besok itu harus berangkat ke Surabaya Pak, mungkin masih di perjalanan belum nyampe tujuan Bapak, bagaimana virtual Zoom-nya? Maka Bapak Ibu bisa ikut melalui HP-nya Bapak Ibu ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa masuk melalui HP panjenengan semua itu ya. Jangan sampai dan nggak hadir ya, karena presensinya pasti hadir dan tidak hadir begitu aja ya. Iya.
itu yang saya ingatkan kemarin tuh ada beberapa kawan kita bertanya-tanya, Pak bagaimana saya ada kepentingan dinas ini Pak, dinas tugas negara. Ya dikondisikan lah Bu, pokoknya bagaimana panjenengan bisa ikut Zoom meeting begitu. Nah, sama ini ya. Kemudian Bapak Ibu juga saya ingatkan kenapa sebegitu pentingnya virtual Zoom atau pembelajaran di LMS ini, karena panjenengan ini pasti yang Anda dapatkan setara dengan pelatihan kepala sekolah ataupun pelatihan kepala sekolah ya. Makanya ya kadang-kadang wakil yang ngesak nih CGP-nya ya kan tuh ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di room ini adalah orang-orang pilihan dan sangat dihargai ya. Itu kira-kira begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, nanti kita ngomong-ngomong belajar bareng ya, merefleksi. Nah, sekarang saya ingin tahu satu persatu ya, memperkenalkan diri, nama, mengampu di jenjang apa. Kita mulai dari Pak Setio. Monggo Pak Setio. Pak Setio Wulan. Terima kasih Bapak. Bisa didengar suara saya Bapak? Bisa, jelas Bapak. Soalnya saya tinggal di pegunungan Bapak, jadi jaringannya ini kadang ya agak gitu ya? lemot seperti itu. Oke. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Jamil selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Tri Hadi Setiawan selaku PP saya di kelas A7 112, dan rekan-rekan yang berbahagia, Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 7 ini. Perkenalkan, nama saya Setio Wulan Juang. Saya berasal dari SDN Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya di instansi atau di lembaga saya mengampu atau mengajar kelas 5. Dan mungkin Bapak Ibu, kemarin kita hanya bisa berjumpa via WA dan lain sebagainya, kemudian kita sudah berjumpa juga di Lokakarya. Mungkin dengan bertemunya kita akan menambah tali silaturahmi antar kita. Dan juga saya kemarin sangat terkesan sekali bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang sebelumnya memang tidak saya kenal, dan ternyata saya bisa dipertemukan dengan Bapak dan Ibu Guru yang hebat serta pengajar praktek dan juga Bapak fasilitator yang hebat juga. Mudah-mudahan perkenalan saya ini ada manfaatnya, dan di pertemuan Zoom ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Mungkin hanya itu perkenalan dari saya Bapak. Dan saya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Puji Astuti, saya dari Sukapura. Saya mengajar TK Negeri Pembina di Kecamatan Sukapura, Bapak. Saya senang saya bisa mengikuti guru penggerak ini dalam saya bisa berkenalan dengan teman-teman baru, meskipun itu tidak dengan guru TK yang lain Pak, karena kebanyakan di kelas saya SD, SMP, SMA gitu Bapak, tidak ada yang TK, jadi yang TK cuma saya sendiri gitu Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu, nggak masalah. Dilanjut sekarang, tadi berarti ini ke Pak Muklas dulu. Monggo Pak Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muklas Fauzi. Panggilannya Ki Muklas. Ya, temannya Ki Hajar Pak. Domisili di Kecamatan Grejengan, Probolinggo. Tempat bertugas di SMA Negeri 1 Maron.
Probolinggo. Mantap. C. Kebetulan ngajar di Mapel Geografi, Pak. Oh iya. Mungkin Ya. itu sekitar perkenalan awal, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut kemudian ke Pak Farid. Ya, terima kasih Bapak Jamil. Saya perkenalkan diri saya setelah Pak Muklas tadi. Saya tetanggaan dari SMPN Negeri 1 Maron. Nama saya Pak Farid Fiantoro. Saya dari SMPN Negeri 1 Maron. Saya mapel PJOK. Jadi emang dasarnya saya suka bergerak tapi di lapangan, Pak. Bergeraknya di lapangan. Sekarang bergerak di laptop ini, Pak. Jadi imbang antara lapangan dan laptop imbang. Mungkin itu saja. Terima kasih perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Pak Farid. Kemudian Bu Nur. Salam kenal, Pak Farid. Bu Nur, Ya, monggo. sama, Pak. Bu Nur yang mana Pak? Ada 2 Bu Nurnya Oh Pak. iya, Bu Nur Ayu. Oh ya saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayu. Saya dari SDN Tandon Sentul 1 Kecamatan Lumbang, Pak. Selama ini saya mengampu di kelas 6 dan baru tahun ini saya mengajar kelas 6 karena sebelum-sebelumnya saya itu mengajar kelas 1 dan 2. Kemudian karena guru kelas 6-nya sudah pensiun, jadi oleh Bapak Kepala Sekolah saya langsung dinaikkan tingkat naik derajat langsung dari kelas 1 ke kelas 6. Jadi mohon bimbingannya Bapak, mungkin kalau nanti ada kendala, saya masih memang merupakan hal baru buat saya di CGB seperti ini nih. Terima kasih, itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke Bu Julia. Bu Julia Pujiastuti. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pujiastuti, biasa dipanggil Lia. Di sekolah maupun di rumah biasa dipanggil dengan nama Lia. Untuk jenjang saya itu di SD sebagai guru kelas 5 dan saya tinggal di Sukapura. Ke Bu Ani Ratnaning Si. Ani. Oke. Bu Ani. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Ani Ratnaningsih, cukup dipanggil dengan Ani. Saya mengajar di Lembaga SDN Pegalangan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Saya berdomisili di Pendil, Kecamatan Banyuanyar. Kebetulan saya mengampu di kelas 3, Bapak. Terima kasih Bu Ani. Sekarang lanjut ke Bu Nung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya ngajar di SMAN 1 Tongas. Saya mengajar pendidikan agama Islam, Bapak. Nah, jadi saya guru PAI, mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Selain di SMA, saya juga punya kegiatan di tempat lain, yaitu bisa menerapi anak berkebutuhan khusus seperti autis, ADHD, seperti itu. Dan yang terbaru, saya bisa mengajar mengajar ngaji anak tunarungu meskipun dia tidak memakai alat, jadi mengeluarkan suaranya gitu, dia itu bersuara ketika mengajari mengaji dengan mengeluarkan suaranya. Jadi meskipun tanpa alat bantu dengar, dia juga bisa keluar suaranya gitu. Itu yang sedang saya dalami. Yang terbaru, mengajar ngaji anak tunarungu menggunakan metode amaba gitu Pak. Rumah saya di Banjarsari. Terima kasih, itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marifa. Saya dari SDN Tanjung Rejo 1 Kecamatan Tongas. Tetanggaan sama Gunung tadi, sama-sama Tongas. Domisili di Desa Tambak Rejo, juga di Kecamatan Tongas. Nah, kebetulan saya mengampu kelas 1, mengajar kelas 1 selama 3 tahun.
selama jadi CPNS sudah dipegangi kelas 1. Nggak boleh naik-naik. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Muhammad Usnan. Pak Usnan, monggo Pak Usnan. Siapkan kameranya Pak Usnan, ya kan? Terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hosnan Eko Wahyudi, biasa dipanggil Bapak Eko. Saya berdinas di SD Satrian 1 Kecamatan Maron. Selain sebagai guru, saya juga sekretaris di semua bidang, termasuk di PGRI, Pramuka, dan ketua KKG di gugus 4, Bapak. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ya. Sekarang terakhir kepada Pak Tri Henry, PP kita juga, PP Panjenengan yang selalu menemani. Monggo Pak Tri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu CGP dan juga yang terhormat Bapak Abdul Jamil selaku fasilitator. Senang sekali pada malam hari ini adalah pertemuan pertama kita di GMIT dan berharap semua CGP berantusias dan mengikuti dengan baik sampai tuntas nanti bersama Bapak fasilitator kita. Dan saya sangat bangga juga TGP saya di kelas saya semuanya bisa hadir. Saya berharap semuanya juga ikut dengan antusias. Saya mengajar di SMP N6 Sukapura, jadi di lereng Gunung Bromo juga, tetanggaan dengan Bu Yulia Pujiastuti, kemudian Bu Dwi Pujiastuti, Pak Setio Wulanjuang, semuanya ada di Sukapura, jadi semuanya itu adalah tetangga saya. Demikian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tri, matur suwun sangat bisa hadir, bisa membersamai ya untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu semua terkait materi-materi yang ada kaitannya dengan pemikiran tokoh pendidikan nasional kita Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Kalau menurut saya berdasarkan prinsip KHD, yang kita sebagai guru itu harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, gimana guru di situ kan menjadi contoh, menjadi model untuk peserta didik di sekolah dan juga di masyarakat. Kita tidak hanya dilihat oleh siswa tapi juga orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Ya, pembelajaran yang disampaikan di KHD Ingarso Tulodo ini pembelajaran berpusat pada anak. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik sebagai manusia pun maupun anggota masyarakat. Kalau kodrat alam itu kan memang kalau dalam agama Islam itu terdapat dalam Quran surat Al-Rum kalau nggak salah ya.
Jadi setiap orang itu kan dilahirkan membawa potensi. Nah, potensi itu adalah kodrat yang dibawa oleh kita masing-masing gitu. Itu namanya kodrat alam kalau pemahaman saya seperti itu kalau dikaitkan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Capai kodrat yang sesuai dengan alam atau dari zamannya. Itu misalkan pendidikan ini menekankan pada kemampuan anak, misalkan seperti anak didik saya yang berada di daerah pedesaan, di mana orang tua mereka sebagian besar sebagai buruh tani. Bagaimanakah caranya kita untuk mengajarkan anak bagaimana cara bertanam wortel atau bertanam apa? Itu kalau menurut saya sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri, Pak. Ya, menurut saya pemimpin pembelajaran itu adalah seorang guru yang produktif untuk mengembangkan minat dan bakat siswanya menurut kondisi di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi ketika guru bisa mengkondisikan suatu kemampuan atau minat siswa menjadi hal yang lebih produktif. Peran kita sebagai guru saat ini adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi istilahnya kalau yang kemarin-kemarin kita dituntut oleh kurikulum harus mencapai ini, tetapi kadang kemampuan siswa kita tidak nyampe ke situ. Jadi kan juga kebebasan anak dalam belajar itu tidak mereka dapatkan, sehingga mereka belajar itu serasa dalam tekanan seperti itu. Memahami prinsip KHD untuk lebih mudahnya mungkin saya ini ya Bu ya. Tadi kan ada ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Ing ngarso suntulodo itu kita itu sebagai contoh di depan. Ing madya mangun karso kita sebagai penyemangat Bu, ada di tengah. Tut uri handayani kita sebagai pendorong dari belakang supaya murid itu mandiri untuk melakukan segala bentuk tugas atau kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan merdeka. Merdeka itu dalam artian bukan asal-asalan seperti itu, anak-anak boleh merdeka ke sana kemari tapi tidak ada tujuannya, tidak bertanggung jawab, tetap bertanggung jawab. Seperti itu. Itu mungkin biar lebih praktis memahami prinsip KHD. Seperti itu Ibu. Untuk yang terakhir Pak Jamil, ini ada pertanyaan lagi terakhir. Intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Mungkin untuk Pamungkas ini saya beri pertanyaan ini kepada Pak Muklas. Pak Muklas ini sebagai ujung tombak kayaknya di sini. Mulai tadi kok tidak muncul Pak Muklas. Intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Monggo Pak Muklas. Muklas, kita panggil Pak Muklas ya. Ya, ini panggilan terhormat ini. Nah, ini kan. Kembali kepada mindset kita sebagai seorang pendidik. Naik kurikulum sebenarnya dari masa ke masa tujuannya memang bagus semua dan tujuannya memang untuk perbaikan. Nah, tapi terkadang kita terkungkung oleh sistem yang kadang-kadang sehingga guru tidak bisa mengeksplor sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Tapi kalau kita punya mindset sebagai pendidik yang bisa menuntun, sebenarnya kalau saya sendiri kritisi pengalaman di ngajar karena memang beda jenjang ya Bapak Ibu. Kalau di SMA mungkin cara mendidiknya mungkin beda dengan di tingkat dasar. Nah, kalau saya memang cenderung lebih berpusat kepada siswa, bagaimana siswa itu bisa menerima gurunya dulu. Jadi sesulit apapun materinya, kalau gurunya sudah disukai, disenangi siswanya, maka siswa itu gampang mencerna atau menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Beda lagi kalau gurunya cenderung lebih formal gitu. Makanya kadang-kadang saya sebagai guru geografi sering mengajak siswa umpamanya keluar kelas gitu, pembelajaran di luar kelas gitu. Jadi mereka lebih happy dan lebih menerima materi yang saya sampaikan. Oke, teman-teman Pak Muklas, terima kasih. Tadi sangat luar biasa sekali untuk penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak
partisipasinya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini walaupun tidak banyak tapi yang penting bermanfaat ya, berfaedah ya, berguna bagi kita semua. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Begitu ya Bu ya. Silakan Bapak Ibu meninggalkan room ini. Terima kasih Bapak Ibu.